Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah sistem operasi akan menjelaskan tentang alokasi memori tak berurut dengan sistem kombinasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adinisa Firasa dengan NIM 3130025001. Perkenalkan, saya Esti Kemalasari dengan NIM 3130025037. Perkenalkan, nama saya Gabriel Dewasarno Putra dengan NIM 3130025022. Saya Saiful Gifari Sabda Jizan dengan NIM 3130225002. Saya Ahmad Rizky Sekian Mustafa dengan NIM 3130025033, dan satu lagi anggota kelompok kami yaitu Richard Arifatin dengan NIM 31302051. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu dan merupakan tempat penampungan data dan kode instruksi program. Pada kali ini, hubungan antara memori dan sistem operasi adalah sistem bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Lalu ada istilah manajemen memori yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Manajemen memori itu mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu mengelola informasi memori yang akan dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Dan ketiga adalah mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Keempat, mengelola swapping antara memori utama dan tempat penyimpanan disk. Swapping adalah suatu proses dapat dialihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi. Nah, alokasi memori tak berurut atau yang bisa disebut non-contiguous memory allocation adalah teknik manajemen memori canggih yang digunakan sistem operasi modern. Dalam teknik ini, sebuah proses dialokasikan ke beberapa blok memori yang berlokasi di tempat berbeda dalam memori utama dan tidak harus berdekatan satu sama lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian paging dan segmentation. Paging adalah memori fisik yang dibagi menjadi blok berukuran tetap yang disebut sebagai frame. Memori logis proses dibagi menjadi blok berukuran sama yang disebut page. OS memelihara page table untuk setiap proses yang memetakan page ke frame. Keunggulannya menghilangkan fragmentasi eksternal, dan bagian kelemahannya page table bisa sangat besar untuk ruang alamat, bisa berukuran 32 atau 64 bit. Dan sekarang segmentation adalah proses dibagi menjadi segmen logis berukuran variabel seperti fungsi, start, data global, dan kode utama, dan lain-lain. OS memelihara segmen table yang menyimpan base address dan limit setiap segmen. Keunggulannya mendukung pandangan logis pengguna, proteksi per segmen. Kelemahannya rentan terhadap fragment eksternal. Itu saja. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kombinasi. Page segmentation, sebuah teknik manajemen memori di mana alamat memori dikelola sebagai segmen-segmen logis. Namun, setiap segmen tersebut dibagi lagi menjadi halaman-halaman yang berukuran tetap. Page tabel dapat dipaginasi sendiri. Nah, memungkinkan representasi ruang alamat besar tanpa memerlukan page tabel yang tersimpan berurutan di memori. Keuntungannya, skalabel untuk ruang alamat 64 bit, overhead memori lebih terkontrol. Tahap 1, cari nomor segmen atau di segmen tabel untuk mendapatkan alamat dasar page tabel. Dan untuk tahap 2, gunakan nomor halaman.
atau sebagai indeks ke page tabel tersebut. Dan tahap yang ketiga, ambil nomor frame fisik dari page tabel. Dan tahap yang keempat, gabungkan frame dengan offset untuk mengakses RAM. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada dasarnya, alokasi memori dengan sistem kombinasi ini memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, ada memori tabel. Nah, memori tabel ini itu membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih banyak untuk segment table dan banyak page tables. Lalu ada kompleksitas hardware, di mana alokasi memori ini memerlukan unit management memory atau MMU yang lebih canggih dan mahal. Dan tantangan yang terakhir yaitu overhead waktu. Nah, overhead waktu ini maksudnya memerlukan 2 atau 3 kali akses memori hanya untuk mendapatkan satu data. Nah, untungnya masalah overhead waktu ini dapat diselesaikan dengan solusi berupa TLB atau Translation Look Aside Buffer. Nah, apa sih TLB itu? Nah, TLB atau Translation Look Aside Buffer itu adalah cache hardware khusus untuk menyimpan hasil terjemahan alamat terakhir untuk mempercepat proses ini. Nah, fungsi dari TLB ini itu mempercepat akses memori dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari lokasi data, karena tidak perlu terus-menerus menunjuk ke tabel halaman di memori utama. Nah, tanpa TLB, setiap akses memori pada sistem itu sistem kombinasi ini tuh memerlukan 2 atau 3 akses memori tambahan hanya untuk translasi alamat. Nah, terus ada implementasi dari alokasi memori dengan sistem kombinasi ini. Nah, implementasinya itu berupa Intel x86. Nah, Intel x86 itu mengimplementasikan sistem kombinasi segmentasi dan paging secara penuh. Setiap proses dibagi menjadi segmen-segmen logis, dan setiap segmen kemudian dibagi menjadi page berukuran 4 KB untuk menghilangkan fragmentasi eksternal. Nah, ruang alamat logisnya itu dibagi menjadi partisi private dan shared. Kelebihan sistem kombinasi: menghilangkan fragmentasi eksternal sepenuhnya berkat paging di dalam segmen. Selanjutnya ada mempertahankan pandangan logis penggunaan melalui segmentasi, yaitu ada proteksi memori lebih granular per segmen plus per page. Selanjutnya ada berbagai kode atau data antar proses lebih mudah melalui segmen bersama, mendukung virtual memory secara penuh. Selanjutnya ada segmen dapat tumbuh atau menyusut secara dinamis. Selanjutnya ada kekurangan sistem kombinasi, yaitu kompleksitas implementasi jauh lebih tinggi dibanding teknik tunggal. Selanjutnya ada overhead, memori ganda, segmen table plus page table per segmen. Selanjutnya ada translasi alamat 2 tingkat, memperlambat eksekusi tanpa TLB. Selanjutnya ada TLB harus di flash saat connect switch, menambah latensi. Selanjutnya ada fragmentasi internal, masih ada di dalam setiap page. Selanjutnya yang terakhir, debugging dan analisis performa lebih kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Arifati Muskanta dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kombinasi. Sistem kombinasi adalah puncak evolusi manajemen memori konvensional, memberikan keseimbangan antara kemudahan pemrogramer dalam mengelola struktur data dan kebutuhan hardware untuk mengelola RAM tanpa pemborosan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.